Ya baik, selamat siang Abuso, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, kita akan melanjutkan pokok-pokok dasar agama Buddha. Kemarin kita sudah berbincang berkenaan dengan 4 kebenaran Arya secara sekilas, tetapi belum melihat secara lebih detail per yaitu poinnya. Kita bisa memulai dengan membahas tentang kebenaran Arya yang pertama, yaitu kebenaran Arya tentang penderitaan atau tentang dukkha, yang mana Sang Buddha menyampaikan kepada para siswa beliau bahwa kebenaran Arya tentang dukkha penderitaan itu harus dipahami secara menyeluruh. Jadi dukkha sasang parinyayang. Jadi parinyayang itu adalah hendaknya dipahami secara menyeluruh. Pari itu adalah menyeluruh atau komplit, secara komprehensif. Yang adalah harus dipahami secara menyeluruh. Mengapa ini mesti dipahami secara menyeluruh? Karena sesungguhnya untuk bisa memahami sebab penderitaan, seseorang juga harus memahami apa itu penderitaan. Dan untuk bisa memadamkan penderitaan juga harus paham apa itu penderitaan. Ya, bahkan kalau kita tidak memahami tentang penderitaan, bagaimana kita bisa melenyapkan penderitaan? Karena tentu tidak akan ada ketergugahan batin, tidak akan ada motivasi untuk bisa bebas dari penderitaan kalau tidak memahami tentang penderitaan. Dan kemarin juga sudah saya sampaikan pula bahwa untuk memahami 4 kebenaran Arya, seseorang harus melihat ke dalam batin masing-masing, ke dalam diri masing-masing. Karena 4 hal ini berada di dalam diri setiap makhluk. Jadi perumpamaan yang telah diberikan uh, bukan perumpamaan tetapi adalah sebuah pertanyaan yang diberikan oleh seorang dewa kepada Sang Buddha. Apakah ada tempat di mana betul-betul kelahiran, usia tua, kematian itu tidak ada? Dan apakah bisa dicapai dengan cara mengembara? Sang Buddha menyampaikan bahwa akhir dari penderitaan, akhir dari kelahiran, usia tua, sakit, kematian, atau dengan kata lain penderitaan, itu mesti dilihat di dalam diri setiap makhluk. Nah, sehingga untuk bisa katakan melihat 4 kebenaran Arya, kita harus melihat ke dalam diri kita masing-masing. Dan itu harus dipahami secara menyeluruh, terutama adalah kebenaran Arya yang pertama. Dan karena juga kalau seseorang tidak memahami secara menyeluruh, bisa saja orang kemudian melihat sesuatu yang sebenarnya dukkha penderitaan, tetapi terlihat sebagai sukha kebahagiaan. Contohnya adalah misalnya seseorang mendapatkan kesenangan indera misalnya. Dan secara umum manusia itu selalu melihat bahwa kenikmatan indera, kesenangan indera itu merupakan sesuatu yang menyenangkan. Dengan kata lain ada sesuatu yang di sana tidak ditemukan penderitaan. Nah, sehingga kebanyakan orang kemudian berlomba-lomba untuk mencari kesenangan indera, kenikmatan indera. Akan tetapi, kalau kita kembali kepada apa yang disabdakan Sang Buddha, akan ditemukan bahwa ternyata kesenangan indera pun juga adalah penderitaan. Itu sebagai contoh kenapa bahwa penderitaan itu harus dipahami secara menyeluruh. Nah, sekarang sebenarnya apa yang dimaksud dengan dukkha, penderitaan, yang kita terjemahkan sebagai penderitaan? Nah, di dalam kitab terutama Visuddhimagga, dukkha itu merupakan kata yang berasal dari dua suku kata, yaitu du dan kang. Nah, dikatakan dari du dan kang. Nah, du itu sendiri artinya buruk. Jadi seperti istilah, misalnya ada istilah dusila, orang yang punya sila yang buruk. Nah, itu artinya buruk, du itu buruk. Kemudian dubasita, ya basita, yang diucapkan.
Nah, jadi yang diucapkan secara buruk atau secara tidak baik. Maka itu artinya buruk. Kemudian dalam Visuddhimagga, kang itu artinya kosong. Nah, karena ada keburukan dan juga ada yang dikatakan sebagai kosong, terutama kosong dari inti, maka itu disebut sebagai tukang. Yang dimaksud dengan keburukan di sini adalah bahwa kita bisa melihat bahwa segala sesuatu, terutama di alam tumimba lahir ini, di sana memiliki banyak bahaya. Ada istilah namanya sangsara bahaya. Bahaya dari alam tumimba lahir. Karena di alam tumimba lahir ini memberikan banyak bahaya, memberikan banyak hal yang sebenarnya itu sesuatu yang buruk, maka dikatakan sebagai duka, sebagai penderitaan. Sebagai contoh misalnya kita melihat bahwa selama kita dalam kehidupan di alam tumimba lahir, kita akan terus didera oleh 8 kondisi dunia. Misalnya begitu. Jadi kita harus mengalami tidak hanya untung, tapi juga mengalami rugi. Kita harus mengalami tidak hanya nama yang baik, terkadang nama buruk juga datang pada kita. Kita harus mendapatkan tidak hanya pujian, kata-kata manis, kata-kata yang menyenangkan, tapi kata-kata celaan, hinaan, kata-kata kasar yang didasari kebencian, itu juga harus kita alami, kita hadapi. Kita juga tidak selamanya dalam hidup mendapatkan hal-hal yang disebut sebagai suka, ya keberuntungan, ya dan sebagainya yang berkenaan dengan suka kebahagiaan, tapi juga harus mengalami duka, seperti harus berhadapan dengan musibah, dengan kecelakaan dan sebagainya. Dan karena kita terus didera oleh berbagai macam bahaya di alam tumimba lahir ini, maka itu disebut sebagai duka, sebagai penderitaan. Belum lagi dalam kehidupan kita, kita juga harus bahwa kelahiran kita itu tidak pasti. Artinya sekarang kita terlahir sebagai manusia, tapi kemudian kita memungkinkan sekali untuk dilahirkan di alam yang menderita, seperti alam binatang, di mana kalau seseorang atau makhluk terlahir di alam binatang harus berhadapan dengan berbagai macam bahaya lain. Jadi kita sudah pernah melihat bagaimana sebagai contoh seekor cacing kemudian dikeroyok oleh ratusan bahkan ribuan semut, ya. Selagi masih hidup kemudian dimakan hidup-hidup sama semut-semut. Atau kemudian kita bisa melihat bagaimana rusa kemudian diterkam harimau. Dan itu semua adalah bahaya. Dan bahaya-bahaya demikian ini bisa kita alami atau bisa dialami oleh setiap makhluk yang belum terbebaskan. Nah, belum lagi nanti kalau terlahir sebagai makhluk lain seperti misalnya peta, kita mendapatkan berbagai macam penderitaan ketika seseorang makhluk dilahirkan di alam peta. Ya, banyak cerita di alam peta yang bisa kita lihat, kita baca di dalam peta waktu sebagai contoh. Nah, di sana bagaimana ada peta-peta yang mengalami penderitaan yang luar biasa dengan biasanya terlahir dengan tubuh yang kurus kering, buruk rupa, kelaparan, kehausan, tidak mendapatkan asupan selama tidak hanya 1, 2, 3 hari, tapi bertahun-tahun, ribuan tahun, ratusan ribu tahun, berkalpa-kalpa. Nah, itu disebabkan karena kehidupan di alam tumimba lahir yang memang penuh dengan bahaya. Belum lagi nanti kalau misalnya telah di alam neraka, banyak, yaitu katakan gambaran yang tercatat di dalam literatur, misalnya di dalam Kokalika Sutta, Sutta Nipata, yaitu bagaimana ketika seseorang terlahir di alam neraka, di sana mengalami berbagai macam bentuk penderitaan. Nah, itu semua adalah bahaya. Dan karena bahaya inilah maka disebut sebagai duka penderitaan. Kalau misalnya kita juga bisa melihat di dalam sebuah khutbah untuk melihat bagaimana sesungguhnya kita tuh berada di dalam bahaya.
yaitu salah satu khotbah yang bisa kita jadikan sebagai acuan untuk melihat duka penderitaan, yaitu yang ada di dalam Asi Wiso Pamasuta, ya, Asi Wiso Pamasuta, dalam Sangyutta Nikaya, ya, Asi Wiso, jadi upama, perumpamaan tentang ular berbisa, ya, jadi khotbah yang di sana Sang Buddha mengumpamakan tentang ular berbisa. Nah, dari situ kita bisa melihat bagaimana kehidupan kita itu sebenarnya sangat memberikan bahaya, yaitu di sana dikatakan bahwasanya ada sebuah perumpamaan. Seandainya ada seseorang yang memiliki 4 ekor ular berbisa sebagai binatang piaraannya, dia jaga dengan baik, dia rawat dengan baik, dia beri asupan dengan baik, ketika istirahat kemudian diistirahatkan, ketika sakit diobati, ketika harus makan dikasih makan, diberi yang terbaik. Tapi yang namanya ular berbisa, ketika walaupun sudah dirawat, dijaga dengan baik, ketika nanti salah satu dari mereka marah, maka ia tidak peduli kepada orang yang selama ini merawatnya. Bisa menggigit, bahkan bisa memberikan kematian. Nah, dikatakan itu terjadi. Maka ketika orang yang merawat tersebut itu dikejar oleh ular yang dia rawat, dia lari. Nah, begitu ia lari, kemudian ada seseorang yang mendatangi orang tersebut dan menyampaikan bahwa kamu itu dikejar sama 5 perampok. Kalau sampai 5 perampok itu sampai mendapatkan kamu, maka kamu akan dibunuh. Nah, 5 perampok yang di situ membawa pedang. Nah, kemudian sudah takut dengan 4 ekor ular berbisa, takut lagi dengan 5 perampok tersebut. Dia lari lagi. Begitu lari kemudian dia ditemukan, ada orang yang datang kemudian menyampaikan bahwa di belakang orang tersebut juga ada satu pembunuh yang dengan pedang terhunus, kalau sampai terkena atau sampai diburu sampai kena, maka dia akan dibunuh oleh satu katakan perampok atau satu pembunuh tersebut. Nah, begitu mendengar demikian, oh dia lari lagi. Nah, kemudian ketika dia lari, dia menemukan ada sebuah kampung yang kosong. Dikiranya kampung kosong itu ya tempat yang aman untuk bisa bersembunyi. Tapi ternyata kampung kosong pun ini juga tempat para penyamun, tempat para perampok yang setelah mereka merampok di perkampungan akan kembali. Kemudian kalau sampai orang itu ditemukan di situ, berbahaya, bisa dibunuh. Maka dia lari lagi dan kemudian menemukan sebuah sungai. Dan dia melihat bahwa di seberang sini penuh dengan bahaya. Ya, tadi ada bahaya ular berbisa, bahaya 5 perampok, bahaya satu pembunuh, bahaya para penyamun, berbagai macam bahaya. Tapi kemudian di seberang sana itu adalah tempat yang aman. Maka dia berjuang untuk bisa menyeberang ke tempat yang aman. Tetapi tidak ada rakit, tidak ada tukang rakit, maka dia harus membuat rakit sendiri dengan usaha, dengan kekuatannya sendiri dia, yaitu dengan kaki dan tangannya dia berenang dengan rakit tersebut menuju pantai yang aman, pantai seberang yang aman. Nah, perumpamaan ini diberikan oleh Sang Buddha untuk menunjukkan bahwa kehidupan kita itu penuh dengan bahaya. Yaitu apa? Yang dimaksud dengan 4 ekor ular berbisa itu tidak lain adalah jasmani kita. Bahwa jasmani kita itu seperti 4 ekor ular berbisa. Jasmani kita itu memiliki 4 unsur. Unsur tanah, unsur air, unsur api, dan unsur angin. Nah, 4 unsur dari jasmani ini itu seperti ular berbisa. Kenapa? Karena tubuh kita ini adalah tubuh yang selama ini kita jaga, yang selama ini kita rawat dengan baik. Kita beri asupan tiap hari, kita beri makan tiap hari, kemudian ketika waktunya beristirahat, kita berikan istirahat, ketika kemudian harus olahraga, ya diberi olahraga, exercise, kalau kemudian sakit diberi obat, dijaga, dirawat dengan baik. Tetapi ingat, tubuh ini walaupun sudah dijaga, dirawat dengan baik,
cepat atau lambat pasti akan mengalami sakit. Dengan kata lain seperti ular tadi, cepat atau lambat kemudian akan menjadi marah dengan si pemilik atau yang merawatnya. Nah, tubuh kita juga sama. Walaupun sudah kita jaga dengan baik, kita rawat dengan baik, tetapi kemudian akan suatu saat cepat atau lambat memberikan penderitaan. Sakit akan muncul. Dan ketika salah satu dari 4 unsur ini tidak seimbang atau mengalami sakit, maka bisa memberikan kematian. Unsur padat atau unsur tanah, yaitu apapun yang padat pada jasmani kita. Ya, apapun yang padat. Ya, bisa saja kemudian kita berjalan, kita jatuh dari unsur tanah kita, kemudian terjatuh, patah tulang, atau tertusuk dengan sesuatu, bisa menimbulkan sakit, bahkan kematian. Atau misalnya unsur air kita, darah kita, terkontaminasi dengan berbagai, yaitu katakan gula, ya, menjadi diabetes, atau terkontaminasi dengan kelebihan kolesterol, ya. Itu memberikan berbagai macam penyakit, bahkan bisa menimbulkan kematian. Temperatur kita, suhu tubuh kita, yang sekarang ini kita bisa bertahan karena masih cenderung stabil. Tapi coba kalau kemudian terlalu tinggi panasnya, atau kemudian terlalu dingin, bisa menimbulkan kematian. Dan kemudian juga adalah unsur angin kita. Kita masih bisa hidup karena Pak, ada unsur angin. Kita masih bisa bernafas. Sebab kemudian kalau nafasnya itu tidak stabil, kita tidak bernafas 5-10 menit, 15 menit, bisa menimbulkan kematian. Maka tubuh kita itu adalah seperti 4 ekor ular berbisa. Tubuh kita itu merupakan sarang penyakit. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, tubuh kita adalah sarang penyakit. Maka kalau misalnya kita membaca yaitu berbagai khotbah Sang Buddha, maka salah satu yang mesti kita renungkan tiap kali adalah tentang bagaimana kita melihat bahaya yang ada pada tubuh kita. Jadi melihat bahaya pada tubuh kita yang di sana banyak sekali penyakit yang bisa bermunculan pada tubuh kita. Nah itu jadi ada istilah adalah imasming kai, ya, patik sanjikati, adinawo, melihat merenungkan bahaya di dalam tubuh ini, yang mana di sana ada berbagai macam penyakit yang muncul. Dan itulah ini juga menjadi satu penjelasan di dalam kitab komentar, kenapa kemudian ada satu pernyataan yang diberikan oleh Sang Buddha, bahwasanya kecang macanang jiwitang, bahwa kehidupan makhluk fana ini sangat sulit. Jadi sungguh sulit kehidupan makhluk fana ini. Makhluk fana ini adalah kita-kita ini. Ya, maca itu adalah makhluk yang pasti mengalami kematian. Kenapa dikatakan kehidupan makhluk fana ini sangat sulit? Karena sesungguhnya untuk bisa mempertahankan kehidupan kita sebagai manusia itu sangat sulit. Kita bisa hidup karena berbagai macam faktor. Karena faktor-faktor ini bergabung menjadi satu, kemudian kita masih bisa bertahan sebagai manusia, hidup sebagai manusia. Tapi kalau salah satunya itu lenyap, atau salah satunya terganggu, kita sudah mati. Ya, faktor-faktornya apa? Oh, banyak. Kita memiliki 4 unsur jasmani. Ya, ini juga faktor-faktor. Kemudian kita mendapatkan asupan makanan. Kita mendapatkan yaitu kesadaran, winyana. Kalau kemudian salah satu dari hal-hal ini satu saja unstable, tidak stabil, atau kemudian terganggu, atau kemudian lenyap, maka kita tidak bisa hidup. Misalnya apa? Kita memiliki 4 unsur yang sehat, tetapi kemudian kita tidak mendapatkan asupan makanan selama beberapa hari, ya mati juga kita. Atau kemudian kita mendapatkan asupan makanan, tapi kemudian nafas kita terganggu, tidak bisa bernafas, ya mati juga kita. Kita mendapatkan asupan makanan, nafas juga tidak terganggu, tetapi unsur airnya mendapatkan masalah, yaitu darah kita mendapatkan masalah, mati juga kita. Belum lagi kehidupan kita juga tersokong oleh kesadaran.
Kalau kesadaran sudah tidak ada, ya tubuh kita ya ibaratnya seperti kayu yang terpotong yang sudah tidak berguna. Ya, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Itulah bahwa kehidupan manusia itu sangat sulit karena untuk mempertahankan itu sangat sulit. Nah, salah satu faktornya itu hilang, maka matilah orang tersebut. Nah, maka inilah juga menjadi bahaya. Bahaya kenapa ya dikatakan bahwa alam sangsara ini sebagai duka penderitaan karena ada bahaya. Ini melihat dari bahaya jasmani saja. Nah, kemudian ketika Sang Buddha menyampaikan ada 5 perampok yang juga mengejar orang tersebut, dan kalau sampai kena, orang itu akan dibunuh juga. 5 perampok ini tidak lain adalah pancakkhanda, 5 gugusan. 5 gugusan ini adalah juga perampok yang memberikan duka penderitaan. Jadi, kalau kita bicara tentang penderitaan, ya terkadang orang kalau tidak memahami Dhamma, selalu melihat penderitaan itu berada di luar diri. Penyebabnya, karena si A, karena si B, karena orang lain, kemudian saya menderita. Tapi kalau kita melihat dari apa yang disabdakan Sang Buddha, penderitaan itu ada di dalam diri seseorang. Nah, bahkan 5 gugusan ini yang selama ini kita anggap sebagai milik, sebagai sesuatu yang berharga, sesuatu yang harus dipertahankan, ternyata adalah perampok. Ternyata adalah perampok yang siap membunuh. Nah, bagaimana dikatakan sebagai perampok yang siap membunuh? Karena 5 gugusan ini, yaitu jasmani, perasaan, persepsi, bentukan-bentukan pikiran, dan juga kesadaran ini, mereka itu kalau salah satu dari mereka itu bermasalah, maka keempatnya ini juga ikut bermasalah. Misalnya apa? Yang sakit adalah jasmaninya. Ketika jasmaninya sakit, secara umum perasaan yang muncul juga perasaan yang tidak menyenangkan. Karena yang muncul ada perasaan yang tidak menyenangkan, maka batinnya mengenali yang tidak lain adalah persepsi itu sendiri juga persepsi yang juga tidak menyenangkan. Dan juga biasanya, apalagi ketika batin itu belum terlatih dengan baik, jasmani sakit, perasaan yang muncul tidak menyenangkan, persepsi yang muncul tidak menyenangkan, bentukan-bentukan pikiran yang muncul pun juga bentukan-bentukan pikiran yang buruk. Kebencian, ketidaksukaan, iritasi mental, itu akan muncul. Kekecewaan, kesedihan, ratap tangis, itu akan muncul. Karena apa? Karena fisik yang sakit. Dan tentu kesadaran vinyana sekadar mengikuti. Kalau semuanya tidak baik, maka kesadaran pun juga menjadi kesadaran yang tidak baik. Mungkin karena jasmaninya sakit, kemudian perasaannya tidak menyenangkan, kemudian persepsinya juga persepsi yang tidak menyenangkan, bentukan-bentukan pikiran yang muncul adalah kebencian, ketidaksukaan, maka kesadaran yang muncul pun juga disebut sebagai misalnya dosa mula cita, yaitu cita kesadaran yang berakar pada kebencian. Jadi akan mengikuti. Dan tidak hanya misalnya fisik yang sakit, bahkan ketika yang muncul ada perasaan yang tidak menyenangkan. Ternyata ketika satu perasaan muncul tidak menyenangkan, keempat lainnya juga terdampak. Jadi mereka itu terdampak. Kalau perasaannya tidak menyenangkan yang muncul, maka secara fisik juga fisik menjadi tidak fit. Maka ada istilah kalau misalnya seseorang lagi stres, perasaan tidak menyenangkan, kemudian di sana akan memunculkan kortisol yang berlebihan, ya, zat kortisol. Nah, itu adalah fisik atau itu adalah rupa juga. Dan ketika zat kortisol itu muncul berlebihan, yang terjadi adalah membuat imunitas seseorang itu terganggu, menjadi rendah. Palingnya dia mudah sakit, menjadi lemah. Nah, mudah sekali terkena virus, bakteri. Karena apa? Karena imunitasnya ini terganggu disebabkan yaitu zat kortisolnya itu berlebihan. Dan itu muncul dari mana? Bisa muncul karena perasaan yang tidak menyenangkan ini. Maka perasaan yang tidak menyenangkan juga membawa kepada fisik yang juga tidak fit. Kemudian persepsi juga tentu muncul tidak menyenangkan pula.
Kemudian bentukan pikiran juga bisa memunculkan kebencian, ketidaksukaan, dan kesadaran akan mengikuti. Nah, demikian pula kalau persepsi yang muncul itu tidak baik, ya fisik juga terganggu, perasaan juga terganggu, bentukan pikiran yang muncul juga terganggu, kesadaran juga terganggu. Dan juga sama, kalau bentukan pikiran yang muncul itu hal-hal yang buruk, maka semuanya juga akan mengikuti. Secara fisik juga menjadi tidak baik, perasaan tidak baik. Kemudian persepsi tidak baik, kesadaran tentu akan mengikuti. Nah, karena 5 gugusan ini saling menyokong satu sama lain dan memberikan bahaya penderitaan, maka itulah kemudian disebut sebagai dukkha, nah, sebagai penderitaan. Ini juga bahaya dari kita memiliki 5 gugusan. Maka pernah suatu ketika Sang Buddha memberikan katakan untuk memberikan penegasan bahwa 5 gugusan ini sebenarnya adalah pembunuh, adalah katakan penyebab penderitaan itu sendiri atau penderitaan itu sendiri. Nah, Sang Buddha sampai memberikan sebuah perumpamaan. Seandainya ada seseorang, dia seorang bos, kemudian ada seorang pembunuh, nah, seorang pembunuh yang dia datang pada bos tersebut yang tujuannya adalah untuk membunuh bos tersebut. Tapi untuk bisa membunuh bos tersebut itu sulit sekali karena banyak penjaganya. Sangat sulit. Maka apa yang dia lakukan? Dia pura-pura menjadi orang baik. Kemudian dia memperlihatkan dirinya sebagai orang baik, kemudian dipercaya sama si bos itu untuk mengatur segala apa yang dibutuhkan oleh si bos itu atau orang tersebut. Ya, jadi makanan diaturkan, diperintahkan orang itu untuk mengaturnya, minuman, kemudian segala sesuatu yang dibutuhkan itu diatur oleh orang tersebut. Karena dia tidak tahu kalau itu adalah seorang pembunuh yang kalau ada kesempatan yang tepat, dia akan membunuh si bos itu atau membunuh orang tersebut. Nah, tetapi kemudian bayangkan kalau seandainya si orang itu tahu persis bahwa yang datang yang pura-pura baik itu, yang sepertinya baik itu adalah orang yang ingin membunuh dirinya, apakah kemudian orang tersebut akan tetap berpikir bahwa dia itu orang baik? Tidak. Orang tersebut akan berpikir bahwa dia itu adalah seorang pembunuh, seperti asasin ya, seorang pembunuh. Nah, demikian pula Sang Buddha menyampaikan bahwa 5 gugusan itu ibarat seorang pembunuh tadi yang berpura-pura baik, berpura-pura untuk memberikan yang terbaik. Tetapi ketika ada kesempatan yang tepat, maka 5 gugusan ini akan memberikan penderitaan yang hebat. Nah, jadi 5 gugusan ini adalah 5 perampok yang siap membunuh. Dan itulah kenapa dalam definisi tentang dukkha penderitaan, maka Sang Buddha pada akhirnya menyampaikan secara singkat, Sangkitena pancu padana kanda dukkha. Secara singkat, bahwa 5 gugusan yang menjadi subjek kemelekatan itu sendiri adalah penderitaan. Jadi 5 gugusan inilah yang masih menjadi katakan landasan bagi kemelekatan di sana, itu adalah penderitaan itu sendiri. Karena mau tidak mau, penderitaan itu yang muncul di 5 gugusan ini. Dan 5 gugusan inilah yang sebenarnya adalah penderitaan. Maka kemudian, kalau kita sudah bicara 5 gugusan, karena tidak ada satupun fenomena di dunia yang berada di luar dari 5 gugusan, walaupun kemudian 5 gugusan mengacu pada makhluk, tetapi untuk rupa kanda, atau gugusan tentang rupa tentu mengacu pada jasmani dan juga adalah material atau materi yang berada di luar jasmani yang menjadi objek dari 6 indera, termasuk rumah yang kita lihat, bangunan yang kita lihat, angkasa dan sebagainya, alam semesta yang kita lihat menggunakan mata, yang kita sentuh dengan jasmani kita, itu semua bagian dari rupa kanda. Dan karena secara singkat 5 gugusan ini adalah penderitaan itu sendiri, 5 gugusannya masih menjadi objek kemelekatan adalah penderitaan itu sendiri, maka boleh dikatakan bahwa seluruh hal, semua pengalaman, semua fenomena hakikatnya adalah dukkha.
hakikatnya adalah penderitaan. Terutama pengalaman kita, semua hal yang kita alami itu adalah duka, itu adalah penderitaan. Maka kemudian Sang Buddha menyampaikan bahwasanya ketika berbicara tentang penderitaan, tidak hanya mengatakan rupa atau jasmani adalah penderitaan, perasaan adalah penderitaan, persepsi adalah penderitaan, bentukan-bentukan pikiran adalah penderitaan, kesadaran adalah penderitaan, termasuk adalah objek dari 6 indera, termasuk 6 indera itu sendiri. Mata, telinga, hidung, lidah, jasmani, pikiran adalah duka. Kemudian juga objek-objeknya, yaitu bentuk, suara, dan seterusnya, itu juga adalah duka. Kemudian juga adalah terutama kesadaran yang muncul karena mata melihat objek. Ya, cakup vinyana adalah duka. Kesadaran melihat adalah penderitaan. Ketika telinga mendengarkan suara, muncul kesadaran telinga. Maka sota vinyana, kesadaran telinga juga adalah penderitaan. Kemudian hidung membawa bebauan, muncul ghana vinyana, kesadaran yaitu hidung, itu juga adalah duka, penderitaan, dan seterusnya. Kemudian kontak pasa yang muncul dari kesadaran dari 6 indera ini juga disebut sebagai duka, penderitaan. Kemudian vedana, jadi kalau sudah pasa, pasti kemudian munculkan vedana. Vedana adalah juga penderitaan. Perasaan yang muncul karena kontak mata, antara mata dengan yaitu objek misalnya, itu adalah duka, penderitaan. Maka seluruh fenomena, 5 gugusan dan juga katakan pembagiannya secara lebih detail lagi, ya sebenarnya kalau kita bicara tentang tentang 6 landasan indera itu ya 5 gugusan. Kita berbicara tentang 6 vinyana kesadaran itu juga masih dalam 5 gugusan. Kita berbicara tentang 18 unsur, itu adalah juga masih dalam 5 gugusan. Artinya, apapun fenomena pada akhirnya adalah duka, penderitaan. Nah, sehingga Sang Buddha pada akhirnya mengatakan, sabe sangkara duka. Bahwa semua yang berkondisi itu adalah penderitaan. Nah, maka 5 gugusan ini adalah penderitaan, dan semua yang masih berkorelasi dengan 5 gugusan itu adalah penderitaan. Dan karena mereka itu seperti perampok yang kemudian siap untuk memberikan penderitaan kapanpun ketika waktunya itu tepat, waktunya muncul, maka bisa memberikan penderitaan. Nah, kemudian kembali kepada Asivisopama Sutta, ketika kemudian orang tersebut lari dari 5 perampok tersebut, kemudian bertemulah dengan seseorang yang menyampaikan bahwa ada satu pembunuh lagi yang sudah siap di belakang dengan pedang terhunus. Kalau kamu sampai lengah, kamu bisa terbunuh, kepalanya dipenggal. Nah, itu mengacu kepada Nandiraga. Nandiraga. Jadi ada pembunuh yang siap untuk memenggal kepala seseorang, yaitu Nandiraga, yaitu kesenangan dan nafsu ragawi. Dan artinya di situ bahwa setiap kali ada kesenangan dan nafsu ragawi, ya itulah penderitaan. Disitulah ada duka, penderitaan. Dan itu juga disampaikan Sang Buddha dalam Asivisopama Sutta. Dan ketika kemudian lari dari Nandiraga, kemudian seseorang melihat kampung yang sunyi, yang tidak ada apa-apanya. Dan tetapi kemudian disampaikan bahwa kampung itu adalah tempat sarang para penyamun, yang sehabis mereka itu menyamun atau merampok di pemukiman, akan kembali ke tempat tersebut untuk bersembunyi. Kalau sampai orang itu ketahuan, dia bisa dibunuh. Maka kemudian Sang Buddha menyampaikan bahwa kampung tersebut tidak lain adalah 6 indera. Jadi mata, telinga, hidung, lidah, jasmani, yang mana itu adalah tempat yang sebenarnya kosong. Kosong dari apa? Sesungguhnya adalah kosong dari inti, kosong dari entitas, ya. Karena ya sesungguhnya kalau kita berbicara tentang katakan mata melihat, ya mata itu sendiri kan sebenarnya hanya sekedar
sekedar, ya kita bisa mengatakan sekedar fisik, sekedar rupa jasmani saja. Tapi kemudian memunculkan sebuah pengalaman melihat. Nah, pengalaman tersebut kan muncul karena berbagai macam faktor. Mata bisa melihat karena ada objek, kemudian ada perhatian dari pikiran. Nah, ketika ketiganya muncul, baru kemudian seseorang bisa melihat objek tersebut. Tapi kalau hanya satu saja yang berdiri sendiri, maka tidak bisa memiliki kemampuan untuk melihat. Mata saja kalau hanya berdiri sendiri, tanpa ada objek, tanpa ada perhatian pikiran, maka tidak ada pengalaman melihat. Maka mata ini sebenarnya ya kosong dari entitas, kosong dari inti. Nah, ketika diperiksa lebih lanjut bahwa 6 landasan indera ini sebenarnya kosong, kosong dari entitas, ya tidak bisa berdiri sendiri. Nah, tetapi kemudian ternyata 6 landasan indera ini juga memiliki bahaya. Banyak adalah perampok yang bisa datang ke situ. Siapakah perampok? Tidak lain adalah objek-objek yang diterima oleh 6 indera ini, yaitu objek mata, bentuk, kemudian suara, kemudian bebauan, rasa, kemudian sentuhan, dan juga bentuk-bentuk pikiran. Itu adalah seperti para penyamun atau seperti para perampok. Nah, kenapa? Karena ketika objek-objek ini muncul, maka di sana akan memunculkan berbagai macam pengotor batin. Ya, ketika misalnya mata melihat bentuk, ya itu bentuk itu menjadi penyerang seperti penyamun yang dari bentuk itu seperti penyamun atau perampok kemudian memunculkan tidak suka, ya ketidaksukaan ketika itu sesuatu yang tidak menyenangkan, objek yang tidak menyenangkan, dan juga muncul kesukaan, muncul keserakahan, muncul kemelekatan ketika itu adalah objek yang menyenangkan. Demikian pula ketika kemudian ada suara yang diterima oleh telinga. Ketika kemudian suara itu muncul, menyenangkan, merdu, enak didengar, muncul kemelekatan. Tapi begitu kemudian suara itu suara yang kasar, suara yang tidak menyenangkan, tidak mengena ke dalam hati, maka muncullah kebencian. Demikian pula ketika kita membaui. Terkadang muncul kebencian, muncul keserakahan, muncul berbagai macam pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat. Nah, karena objek-objek ini membawa kepada berbagai macam pikiran yang tidak bermanfaat, bersamaan dengan itu, maka objek-objek ini dikatakan sebagai seperti penyamun yang akan datang ke pemukiman tersebut, yang kosong tersebut, dan di sana bisa membahayakan. Nah, maka kalau kita perhatikan lagi bahwasanya memang 6 indera ini, 5 gugusan ini, nandiraga ini, yang semua itu berada di dalam diri kita masing-masing, itu adalah duka. Itu adalah penderitaan, dan ini adalah bahayanya. Bahaya dari kita berada di alam tumimba lahir, maka karena banyak bahaya, maka itulah kemudian disebut sebagai duka penderitaan. Belum lagi kalau kita berbicara tentang yaitu kelahiran, seperti yang disampaikan oleh Sang Buddha dalam Pekik Kemenangan, kenapa beliau menyampaikan dengan sangat tegas, duka jati punah-punang, bahwa kelahiran berulang-ulang itu adalah penderitaan. Jadi beliau menyampaikan aneka jati sangsarang, sandawi sang anibisang, gaha karang gawe santo duka jati punah-punang. Telah berbagai kelahiran saya mengembara, mencari pembuat rumah tetapi tidak menemukan. Kelahiran yang berulang-ulang sungguh adalah penderitaan. Nah, kenapa kelahiran berulang-ulang itu adalah penderitaan? Ya, karena kelahiran di sini sudah sangat banyak. Sudah tidak terhitung dalam proses yaitu lahir mati yang setiap makhluk sudah mengalami, itu sudah tidak terhitung banyaknya. Kita mungkin, ya kita tidak punya ingatan dengan kehidupan yang lampau, tapi kalau kita punya sadar, keyakinan terhadap Sang Buddha, ya kita yakin bahwa kita itu sudah banyak mengalami duka, mengalami penderitaan karena berbagai macam kelahiran yang sudah kita alami. Yaitu sampai Sang Buddha menyampaikan, seandainya seseorang mengumpulkan
darahnya ketika dia dilahirkan sebagai seekor sapi yang kemudian mati disembelih, maka darahnya justru sudah melebihi air yang ada di 4 samudra. Lebih dari itu. Artinya, setiap makhluk sudah mengalami banyak kelahiran. Salah satu kelahirannya adalah menjadi seekor sapi, mati dibunuh, disembelih, dan darahnya sudah melebihi air yang ada di 4 samudra. Atau, kalau seseorang misalnya mau mengumpulkan, yaitu air mata, ketika menangisi ibundanya yang meninggal, dalam kelahiran yang sudah tidak terhitung, maka air mata yang sudah keluar itu sudah melebihi air yang ada di 4 samudra. Itu baru ibu, belum lagi ayah dan seterusnya, anak dan sebagainya. Itu baru tadi adalah meninggal karena disembelih sebagai seekor sapi, belum lagi sebagai seekor kambing, seekor kerbau dan seterusnya. Dari apa yang disampaikan Sang Buddha, kita sudah banyak mengalami penderitaan yang disebabkan karena kelahiran. Itulah kenapa Sang Buddha menyampaikan bahwa penderitaan itu salah satunya adalah jati kelahiran. Jati duka. Kelahiran adalah penderitaan. Mengapa? Karena kita sudah mengalami banyak kelahiran, berulang-ulang, terlalu banyak, dan itu sesungguhnya adalah duka. Sesungguhnya adalah penderitaan. Dan kelahiran kita tidak bisa dipastikan. Apakah terus bisa dilahirkan di alam yang bahagia, sebagai manusia, sebagai dewa, sebagai Brahma? Bahkan pernah ada kasus di mana seseorang sudah terlahir sebagai seorang Brahma. Tapi begitu dia meninggal dari alam Brahma, terlahir sebagai seekor babi muda. Atau ada peristiwa di mana ketika seorang dewa bersama dengan 1.000 pengikutnya wanita atau 1.000 bidadari sedang bermain-main di taman kedewaan. Tiba-tiba yang 500 meninggal. Ya, 500 ini meninggal. Dan ternyata terlahir di alam neraka. Jadi tidak kemudian dari alam manusia kemudian enak banget terlahir sebagai misalnya dewa di alam Tawatingsa, kemudian kalaupun turun hanya alam Satu Marajika, atau terlahir sebagai manusia. Ternyata tidak. Bisa langsung terlahir di alam neraka. Karena apa? Karena ada karma-karma yang lampau yang kita tidak tahu. Apakah karma baik atau karma buruk. Yang itu pasti akan memberikan buah kalau kita belum terbebaskan. Maka karena begitu banyaknya bahaya yang harus dihadapi dalam alam tumimba lahir ini, itulah kenapa disebut sebagai duka penderitaan. Nah, kemudian dalam Visuddhimagga juga disampaikan, yaitu Kang. Apa itu Kang? Kang tidak lain adalah kosong. Karena tidak ada satupun entitas, tidak ada satupun inti, tidak ada satupun sesuatu yang dikatakan sebagai kekal dalam setiap fenomena yang ada, maka itulah disebut sebagai duka penderitaan. Dengan kata lain adalah tidak ada satupun yang bisa dijadikan sebagai sandaran. Tidak ada satupun fenomena yang bisa dijadikan sebagai pelindung kita. Ya, dalam alam tumimba lahir ini. Dengan kata lain, kita tidak bisa berpegang pada satupun fenomena karena semuanya sifatnya berubah, semuanya itu tidak kekal, dan semuanya tidak memiliki entitas. Karena segala sesuatu berubah, karena segala sesuatu itu berubah, maka tidak ada satupun inti. Karena tidak ada satupun inti yang kekal, maka tidak ada satupun yang bisa dijadikan sebagai pegangan, sebagai sandaran. Dan karena itulah maka itu disebut sebagai duka, sebagai penderitaan. Ya, seperti kasus contoh, yaitu yang dialami oleh Patatsara misalnya. Ya, ini Patatsara mengalami secara langsung duka penderitaan. Tapi untungnya bertemu dengan Sang Buddha, ia menyadari penderitaannya sendiri, memahami kesalahannya sendiri, dan bahkan dengan batin yang sudah matang, belum mencapai kesucian Sotapanna.
Nah, tata cara ini ya Awusu pasti sudah pernah mendengar. Tetapi dari sudut lain adalah bahwa tata cara ini punya kecenderungan bahwa pelindungan itu bisa diperoleh dari keluarga, dari orang yang berada di sekitarnya. Artinya, ketika dia bersuami, ia berpikir bahwa dia bisa mendapatkan perlindungan dari suaminya. Ia bisa mendapatkan sandaran dari suaminya. Tetapi kemudian suaminya meninggal. Meninggal karena apa? Meninggal karena digigit ular berbisa. Kemudian dia berpikir, ya perlindungan yang bisa diperoleh ya dari anak-anaknya ini, yang masih kecil ini, menjadi tumbuh berkembang nanti bisa menjadi pelindung bagi dia. Tetapi kemudian kedua anaknya juga meninggalkan dia. Yang satu kemudian terseret oleh arus sungai, yang satu dimakan oleh burung elang, meninggal. Maka dia berpikir, kepada siapakah perlindungan bisa diperoleh? Adalah dengan pergi ke orang tuanya. Tapi ternyata orang tuanya pun juga meninggal bersama dengan saudara-saudaranya, yaitu karena rumahnya terbakar. Nah, selama ini dia berpikir bahwa perlindungan itu bisa diperoleh dari luar, dari orang-orang yang dia sayangi. Tetapi kemudian semuanya meninggalkan dia. Dia hidup tanpa perlindungan. Akhirnya apa? Dia menjadi gila. Itulah kemudian bertemu dengan Sang Buddha. Kemudian ketika dia sudah sadar, satinya kembali, ya ingatannya kembali, maka kemudian Sang Buddha menyampaikan dalam syairnya bahwa pelindungan itu tidak bisa diperoleh dari orang tua, dari anak, dari kerabat, dari siapapun. Tidak bisa diperoleh dari situ. Ya karena memang hakikatnya tidak ada satupun fenomena yang sesungguhnya bisa dijadikan pegangan. Ya kita memang dalam konteks spiritual kita mengatakan bahwa dhamma itu adalah pelindung kita, dhamma. Tetapi kan fenomena yang kemudian disebut pancakanda ini tidak bisa dijadikan sebagai pegangan. Dhamma ini juga sebagai pegangan selama kita itu boleh katakan ya menggunakannya sebagai rakit untuk pergi menuju pantai seberang. Tapi pada akhirnya juga yang kita upayakan ini itu juga harus kita tinggalkan. Ya, kalau tidak ditinggalkan, ya kita menderita juga. Ya, misalnya sebagai contoh adalah kita berbicara tentang panya kebijaksanaan atau sati perhatian. Sati ini adalah kualitas batin yang mesti dikembangkan sebagai alat untuk mengembangkan batin itu sendiri. Tetapi kemudian, apakah kemudian sati atau perhatian ini akan terus ada bersama dengan kita? Juga tidak. Kalau kemudian kita melekati sati yang baik ini, dilekati erat-erat, dan suatu saat kemudian harus lenyap, maka kita menderita. Karena sati juga sifatnya muncul dan lenyap. Maka begitu kita melekatinya, kita pun juga menderita. Kita memunculkannya, kita mengembangkannya. Tetapi kita pun melihat, ini pun sifatnya juga tidak kekal. Karena sati perhatian pun juga masih bersifat berkondisi. Yang berkondisi sifatnya adalah tidak kekal. Ketika dilekati, maka membawa kepada penderitaan. Maka menjadikan gantungan sandaran yang kuat sebagai sesuatu yang tidak pernah berubah, maka itu penyebab penderitaan. Oleh sebab itu, melihat bahwa tidak ada satupun fenomena di dunia yang di situ ada entitas yang bisa dijadikan sebagai pegangan sandaran, maka itulah disebut sebagai dukkha penderitaan. Itulah kenapa di dalam misalnya penjelasan mengenai 16 nyana, ketika seseorang mempraktikkan vipassana, kemudian muncullah berbagai macam pengetahuan melalui vipassana. Nah, kemudian seseorang mulai melihat, oh ternyata segala sesuatu itu ternyata hanya muncul nyap. Pada akhirnya apapun yang dipegang, apapun yang dideteksi itu hanya lenyap. Dan tidak ada satupun fenomena yang bisa dijadikan sebagai sandaran di situ. Karena semua yang terlihat, itu semua menjadi lenyap. Semua itu padam.
maka tidak ada satupun yang bisa dijadikan sebagai pegangan. Itulah kemudian memunculkan rasa takut, yang itu kemudian disebut sebagai bahaya nyana. Jadi pengetahuan tentang rasa takut. Takut kenapa? Ternyata tidak ada satupun yang bisa dijadikan sebagai pegangan. Tidak ada, sehingga memunculkan rasa takut. Tetapi kemudian dalam praktek meditasi pun harus kembali kepada, ya itulah, bahwa segala sesuatu memang hanya muncul lenyap, hanya padam, padam, dan padam, maka itulah kenapa seseorang kemudian melatih batinnya untuk tidak melekat terhadap apapun fenomena. Karena kemelekatan itulah yang membuat seseorang itu menjadi takut. Menjadi, ya, ketakutan karena kemudian ternyata tidak ada satu pun yang bisa dijadikan sebagai pegangan. Nah, karena hal inilah, maka disebut sebagai dukkha, penderitaan. Jadi Visuddhimagga menyampaikan bahwa dukkha itu karena, ya, banyaknya bahaya, dari kata du yang artinya buruk. Nah, karena banyaknya bahaya yang ada di alam tumbuh lahir, maka disebut penderitaan. Dan karena tidak ada satupun yang bisa dijadikan pegangan, karena semuanya kosong dari entitas, kosong dari inti, maka itulah juga disebut sebagai penderitaan. Nah, itu dalam konteks yang disebutkan di dalam terutama Visuddhimagga. Nah, kemudian di dalam khotbah-khotbah Sang Buddha, biasanya Sang Buddha juga menyampaikan dengan berbagai macam cara, yaitu bahwasanya secara umum bahwa penderitaan dukkha itu terkelompok menjadi tiga, yaitu ada dukkata dukkha, viparinama dukkha, dan juga sangkara dukkha. Jadi dukkata dukkha itu memang penderitaan yang memang itu terlihat dengan jelas sebagai penderitaan yang secara umum memang itu dikenal sebagai penderitaan. Itu mudah sekali, yaitu seperti rasa sakit, ya, sakit fisik yang dialami oleh seseorang itu mudah sekali dikenal sebagai penderitaan. Kemudian juga seseorang harus berasosiasi dengan situasi kondisi yang tidak sesuai dengan keinginannya, penderitaan. Atau harus katakan berpisah dari situasi kondisi orang-orang yang disukai, dicintai, penderitaan. Muncul ratap tangis, kesedihan, depresi pikiran, itu penderitaan. Yang seperti ini memang mudah untuk dipahami, karena memang secara intrinsik itu adalah dukkha itu sendiri, penderitaan itu sendiri. Maka disebut dukkata dukkha. Tetapi yang juga mesti dipahami, walaupun ini mudah dipahami, mudah dimengerti, dan semua orang, saya yakin semua orang mudah melihat bahwa ketika badan sakit yaitu penderitaan. Ketika harus berpisah dengan yang dicintai, itu adalah penderitaan. Ketika harus bersedih, meratap, terkena depresi, itu penderitaan. Akan tetapi walaupun demikian, ini pun juga mesti dipahami dengan melihat ke dalam batinnya sendiri. Dipahami secara menyeluruh. Karena apa? Kalau tidak melihat ke dalam batinnya sendiri, seseorang itu walaupun sudah dikenalkan bahwa ini penderitaan, tetapi cenderung untuk tidak melihat sebagai penderitaan. Cenderung untuk menutupi penderitaan dengan kesenangan. Nah, ini berbeda kalau seseorang misalnya, ya katakan kita bermeditasi. Kalau seseorang tidak sedang bermeditasi, biasanya, kalaupun tahu bahwa sakit itu penderitaan, apa yang dilakukan? Setiap kali sakit muncul, seperti misalnya sakit pikiran, misalnya rasa bosan misalnya, itu muncul, maka ditutupi dengan kesenangan indera. Setiap kali bosan muncul, kemudian ya pergi ke tempat-tempat yang menyenangkan, ya refreshing dan sebagainya, menutupi penderitaan dengan berbagai macam kesenangan indera. Sehingga apa? Dengan cara demikian, seseorang tidak akan paham, dia tahu ada penderitaan, tetapi tidak akan begitu mengenali penderitaan, karena tidak melihat ke dalam batinnya sendiri. Hanya kemudian ketika seseorang melihat ke dalam batinnya sendiri, dalam citta bawana, dalam pengembangan batin, melihat secara langsung penderitaan dan dihadapi, maka disitulah kemudian ia akan mulai mengenali, oh iya ternyata ada penderitaan yang memang secara umum dikenal sebagai penderitaan. Bosan itu memang begini rasanya. Sakit fisik itu memang begini rasanya. Itu dihadapi. Orang duduk bermeditasi,
kemudian ketika bosan muncul tidak lari, tapi harus melihat bosan itu apa. Nah, sehingga apa? Dia mulai mempelajari, mengenali penderitaan lebih dalam lagi. Bukan dari teori, tetapi dari pengalaman sendiri. Kemudian ketika muncul, yaitu perasaan, katakan sakit fisik, dalam bermeditasi misalnya, anjurannya adalah cobalah bertahan, cobalah bersabar, cobalah hadapi. Tidak langsung mengubah posisi duduk. Tujuannya apa? Untuk mengenali duka penderitaan. Karena habit kita sebagai makhluk, setiap kali ada rasa tidak menyenangkan, langsung kemudian mencari kesenangan. Menutupi dengan kesenangan. Sakit sedikit pada tubuh kemudian mengubah posisi duduk. Misalnya duduk meditasi. Sakit ketika duduk meditasi kemudian langsung mengubah posisi duduk. Dan terus demikian, tidak mau menghadapi perasaan yang tidak menyenangkan. Sehingga walaupun penderitaan dalam konteks ini sesungguhnya bisa dipahami dengan lebih mudah, tetapi tidak semua orang mau memahami karena punya kebiasaan, habit untuk menghindar dari penderitaan. Itulah mengapa juga Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan yang terdapat di dalam Dhammapada. Wari Jowa Tali gitu. Jadi seperti halnya ikan yang dilempar ke daratan. Ia menggelepar ke sana kemari. Demikian pula ketika seseorang ingin terbebas dari jeratan mara, dia menggelepar. Artinya apa? Seperti ikan. Kalau ikan itu berada di kolam, atau berada di danau, atau berada di tempat yang nyaman, dia tidak akan merasakan penderitaan. Kalaupun ada penderitaan, ya sesekali ada penderitaan. Baru kemudian ketika dilempar di daratan, baru kemudian ia akan merasakan penderitaan yang hebat. Kekurangan oksigen, menggelepar-gelepar. Nah, seperti itu dikatakan bahwa seperti seseorang yang tadinya bersenang-senang dalam kenikmatan indera, sulit untuk melihat penderitaan. Sulit. Karena setiap kali ada rasa tidak menyenangkan ditutupi dengan kesenangan. Terus demikian lari dari penderitaan. Tapi begitu seseorang dilempar ke daratan, terutama dilempar ke daratan samatha dan vipassana, dalam kitab komentar disebutkan demikian, ketika dilempar ke daratan samatha dan vipassana, baru kemudian dia mulai memahami memang ada penderitaan. Nah, orang yang ingin terjerat dari jeratan, orang yang ingin terbebas dari jeratan mara, itu harus dilempar ke daratan samatha dan vipassana, menggelepar karena melihat ada penderitaan. Maka penderitaan yang memang secara intrinsik penderitaan pun akan dipahami dengan lebih jelas kalau kemudian seseorang melihat ke dalam batinnya. Tentu melalui cita bhavana, pengembangan batin. Baru kemudian akan terlihat. Kalau tidak, maka sulit untuk melihat penderitaan. Nah, kemudian adalah yang kedua, tidak hanya melihat penderitaan yang memang secara umum dikenal sebagai penderitaan, dukkha atau dukkha. Yang kedua juga harus memahami viparinama dukkha. Penderitaan yang memang itu terlihat karena adanya perubahan. Jadi kalau yang dukkha atau dukkha itu dalam kitab Pungla juga lebih mengacu kepada perasaan yang tidak menyenangkan, yang memang mudah dipahami oleh setiap orang sebagai penderitaan. Tetapi kemudian ternyata yang kedua adalah viparinama dukkha, yaitu penderitaan karena terlihat dari sisi perubahannya. Dan ini lebih mengacu kepada perasaan yang menyenangkan atau sukabidana. Dengan kata lain bahwa dukkha ini tidak hanya mengacu kepada yaitu yang tidak menyenangkan, tapi juga mengacu kepada yang menyenangkan. Mengapa demikian? Karena yang menyenangkan ini akan mengalami perubahan. Nah, ketika perubahan terjadi dari yang menyenangkan, dari yang katakan ya menyenangkan, kepada akhirnya tidak menyenangkan, di situ biasanya ada penderitaan. Dan itulah kenapa yang menyenangkan sekalipun juga harus dilihat sebagai penderitaan. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan terlebih dahulu bisa dipersilahkan. Semoga suaranya bisa
dengar karena memang ya mohon maaf ini tempatnya tempat yang eh, sinyalnya kurang ya. Ya, jadi pasti kekurangan kadang-kadang mungkin terputus-putus. Di sini juga ada tulisan unstable kadang-kadang connection unstable.